Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, kali ini kita kembali ke opini kita. Ini adalah opini kita yang kedua. Walaupun kita bikinnya langsung dari video opini kita yang pertama. Kejar tayang. Iya, karena nyari waktunya susah. Walaupun kita serumah, susah nyari waktu kayak gini buat sengaja tag gini tuh susah. Tapi kalau ngobrol biasanya cuman di atas kasur ngobrol ya. Masa ya itu mau di videoin kan nggak lucu kan gitu. Oke, tema kali ini itu kita akan membahas tentang energi sakit hati. Sakit hati itu oke, Intinya apa sakit aja hati itu ya. Cara nyembuhinnya atau cara pelampiasannya gimana? Itu kan kita masih dalam masuk ke problem solving bisa ya kan, gimana kita mengelola emosi dari suatu masalah itu. Pernah marah atau pernah emosi, pernah sakit hati? Ya pernah Pernah ya. manusia biasa. Gimana cara mengatasi hal tersebut agar tidak menjadi hal yang negatif terhadap hidup kita saat ini dan yang akan datang? Oke, kalau zaman masih remaja atau sebelum nikah sih ya mungkin tepatnya, itu kayak masih yang marah-marah, hal-hal sepele. Itu kayak aku jujur sih perfeksionis dalam hal kebersihan. Jadi kalau misalnya nih aku lagi beberes atau aku lagi nyapu, terus kayak orang rumah tuh ngeribetin atau ngerasa aku kayak ganggu pekerjaanku itu, terus aku langsung kayak marah-marah gitu. Nah kalau yang sekarang karena mungkin semua aku yang ngerjain, terus kayak ya udah deh ini sendiri kayak mulai ya udah ben kewae lah gitu. Semampunya aku kerjain, jadi nggak ngoyo banget. Jadi mindsetnya tuh udah mulai diubah jadi dari kayak saklek terus ya udah gitu. Tapi aku emang kalau misalnya terkait sakit hati, misalnya ada yang ngomongin gitu, lebih cuek sih. Kalau kecuali dianya langsung ngomong ke aku, kamu tuh gini-gini. Tapi kalau misalnya kayak denger kayaknya dia ngomongin aku gitu, terus aku nggak ambil pusing sih. Terus sama misalnya ada suatu peristiwa yang nyakitin gitu, lebih ke dilupain aja gitu. Dilupain aja. Jadi jarang kayak mikirin, ya mungkin beberapa hari mungkin ya, tapi terus enggak Ada pelampiasan. Pelampiasannya kalau dulu itu juga enggak ya, marah-marah itu makan. Kalau misalnya lagi bad mood gitu, makannya lebih banyak ya. Enggak bad mood aja banyak ya. Tapi kalau misalnya pas lagi marah gitu, makan lebih ke situ. Terus dulu tuh pernah, jadi kenapa kok kalau bisa mikir udahlah nggak usah dipikirin banget, karena aku pernah melihat video. Jadi ketika kita itu membenci seseorang karena mungkin kesalahan dia atau yang membuat sakit hati kita, itu tuh malah sebenarnya menjadi beban buat kita sendiri gitu loh. Jadi kayak seakan-akan dia itu tuh yang selalu kita gendong. Nah, ya nggak sih? Padahal belum tentu orang yang misalnya Mas Wisnu tuh bikin aku kesel, sakit hati. Terus aku kan mangkel ya, kesel. Terus kamu selalu aku pikirin terus. Padahal belum tentu Mas Wisnu itu tuh mikirin tentang apa yang dia omongin, atau apa yang dia omongin tuh benar-benar keluar disengaja atau benar-benar untuk nyakitin aku. Nah, padahal aku setiap hari gendong kamu, terus nanti ada orang lain lagi yang aku benci lagi gara-gara kesalahannya dia, aku tambah gendong orang lain lagi, ABC sampai numpuk. Jadi kan itu nggak berfaedah ya buat aku. Padahal orang-orang yang kita benci itu tuh nggak ngerasa dia dibenci kita, atau bisa juga apa yang dia omongin atau yang dia lakuin tuh juga dilakukan secara tidak sengaja. Jadi kan kayak merugi sendiri. Intinya apa? Jadi aku makanya bisa terus ya wes lah, lupain aja gitu ya. Jadi pelampiasannya ya nggak ada jadinya. Okay. Jadi mesti
balik ke mindset itu gitu. Oke, seru. Lupain. Ya, kamu bisa nggak? Kalau aku cenderung orang yang tipe-tipe nyari konflik malahan. Jadi kalau hidup itu datar-datar aja, malah nggak berkembang kalau aku pribadi. Jadi kalau mumpung pas ada momen yang Sakit hati itu. menyakitkan hati banget gitu, itu malah itu bener-bener tak dem, tak ledakin. Tapi tak ledakinnya itu dalam hal yang positif. Contohnya dulu awal bikin bisnis lah, itu pernah dapat rasa yang sangat-sangat sakit gitu ya. Tak demin dulu, tak ledakin untuk bikin usaha gitu. Alhamdulillah jalan lah gitu, kayak gitu juga. Terus juga kemarin Balas dendam positif ya. persendaannya positif gitu. Jadi tipe-tipe yang apa ya? Jadi kan energi ini mungkin hukum fisika ya. Energi itu tidak dapat diciptakan, tapi hanya bisa berubah bentuk, ya kan? Ya, sakit hati itu juga energi loh. Iya sih, benar-benar. Jadi energi itu kan gede banget tuh, Pak. Sakit hati itu energi yang sangat-sangat besar toh. Itu saluran aja kemana gitu. Asalkan yang positif, kayak gitu aja. Benar. Kayak misalnya sakit hati, putus cinta ya. Ya, itu mungkin salah satunya seperti itu. Banyak banget sih Terus faktornya kayak jadi mungkin. pengen buktiin kamu ninggalin aku, menyesal karena terus membuat Ya itu mungkin perubahan. salah satunya seperti itu. Tapi banyak banget ya faktor sakit hati begitu. Dan kalau kemarin sih waktu ya contohnya pas kemarin untuk lulus Sudah. S2 ya. Itu kan kemarin sempat datar-datar aja kan kuliahnya, jadi datar-datar aja. Itu kayak mau nyelesain kuliah tuh rasa-rasan tuh. Sudah selesai teori, tesis atau praktek bisnis kok rasa-rasan ya. Terus kamu bilang ini nanti anaknya segera lahir nih. Konflik kan. Wah, ini Gejolak batin ya. gejolak batin kan, itu energi sekali tuh. Tak dem dulu sampai anak usia 7 bulan ya kan. Tak dem dulu baru tak ledakin dem 7 bulan ngerjain set Nggak ngepush nyampe dosen. 2 bulan ya? Jadi ngepush dosen tiap WA terus sampai ke kampus terus, walaupun rata-rata teman-teman tuh pada WA, aku cuek datengin, tak tungguin di depan ruangan, minta tanda tangan, minta ACC, minta bimbingan, tak tungguin sampai ya wes rela-rela hujan-hujanan. Intinya itu karena energi tadi, itu energi itu bisa berubah bentuk aja. Kalau aku tipe-tipe yang sukanya nyalurin energi, entah apapun energi itu dapat dari mana tak salurin gitu. Jadi kalau umpamanya udah datar-datar aja emang harus cari konflik sih kalau aku sih pribadi kayak gitu. Jadi kalau datar-datar aja nggak menarik gitu. Gitu ya. Nggak ada ini ya, pushnya ya. Nggak ada pushnya. Ini push nih, push, titir nih. Oke. Ya, mungkin kalau misalnya akan setiap orang kan punya masalah sendiri-sendiri dan ya diambil hikmahnya aja, kalau nggak sih, dan kalau bisa diubah dari rasa sakit hati itu dijadiin energi positif. Begitu? Betul. Tutup. Oke teman-teman, sekian opini kita tentang energi sakit hati atau energi patah hati di opini kita. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada tema bisa sampaikan ke kita melalui WA, Instagram, atau website. Kita sudah menyediakan. Nanti kalau bisa kita bahas, akan kita bahas. Begitu. Jika ada salahnya kita mohon maaf. Assalamualaikum. Saya Wisnu. Saya Rani.